Pada video kali ini kita akan membahas suatu pembahasan yang sangat penting. Mau tahu apa yang akan kita bahas pada video kali ini? Tonton video ini hingga selesai agar kita tidak gagal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu tentang tauhid. Dalam tauhid kita akan merujuk kepada kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah seorang ulama yang lahir di Uyainah pada tahun 1115 Hijriah atau tepatnya pada tahun 1700 Masehi dan wafat pada tahun 1766 Masehi. Perjalanan beliau menuntut ilmu langsung kepada ayahnya bernama Syekh Abdul Wahab telah berhasil menghafal Al-Quran 30 juz sebelum usia 10 tahun. Bahkan ayah beliau pun kagum terhadap kecerdasannya. Sang ayah pernah berkata, "Sungguh aku telah mengambil manfaat terkait hukum-hukum agama dari anakku, yaitu Muhammad." Bapaknya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, adalah seorang ahli fikih dari mazhab Hambali, sedangkan kakeknya adalah seorang mufti dan pamannya adalah seorang kadi. Beliau dinikahkan pada usia 12 tahun. Beliau juga haji pada tahun itu juga dan rihlahnya ke Mekah dan Madinah. Beliau menuntut ilmu lebih dari 12 tahun. Kitab Tauhid ini memiliki keistimewaan dikarenakan ditulis oleh seorang ulama yang alim pada masa hidupnya. Sangat banyak kesyirikan. Kitab Tauhid adalah sebuah kitab yang ringkas dan sederhana. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menulis kitab ini menggunakan metode Imam Bukhari dalam menulis kitabnya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan kesyirikan secara detail, baik itu syirik kecil maupun syirik besar. Keutamaan kitab ini, yang pertama ialah kitab ini tersendiri pada bab-babnya. Tidak ada seorang pun yang sebelumnya dalam menulis seperti ini. Beliau menulis kitab Tauhid karena ada kebutuhan, yaitu beliau mendakwakan kaumnya yang sedang mengagungkan kuburan Zaid bin Khattab. Yang kedua, kitab Tauhid ringkas tapi mencakup bab-bab Tauhid uluhiyah wajib dihafal. Pada masa salaf terjadi penyimpangan pada Tauhid asma wa sifat, sedangkan di masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab terjadi penyimpangan pada Tauhid uluhiyah, dan beliau menjelaskan permasalahan Tauhid uluhiyah secara mendetail di dalam kitabnya ini. Teman-teman sekalian, para ulama terdahulu sebelum beliau mungkin tidak menghadapi model-model kesyirikan yang ditemui oleh beliau. Berikut ini di antara ulama yang menulis buku khusus tentang Tauhid Uluhiyah. Yang pertama, Al-Imam Al-Mikriji. Judulnya adalah At-Tajrid At-Tauhid Al-Mufid. Ketika beliau menjelaskan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan juga tentang ziyaratul kubur. Jadi bukan hanya ulama yang disebut Wahabi saja yang menulis dan membahas tentang tauhid, tetapi ulama dari mazhab Syafi'i juga menuliskan hal yang sama. Imam Makriji membahas dalam kitabnya, beliau membahas tentang macam-macam kesyirikan dalam perbuatan seperti sujud kepada selain Allah, mencukur rambut dalam rangka taat kepada selain Allah, mencium batu selain Hajar Aswad dalam rangka ibadah kepada Allah, mencium kuburan, mengusap dan sujud kepada kubur sebagaimana yang dilakukan oleh golongan Syiah yang mengagungkan kuburan. Dalam Islam terdapat 3 macam model ziarah kubur. Yang pertama, ziarah kubur yang syar'i, yaitu menziarahi dan mendoakan penghuni kubur. Yang kedua, ziarah bid'ah, yaitu menziarahi kuburan dan berdoa kepada Allah melalui perantara penghuni kubur. Dan ini termasuk ke dalam perbuatan syirik dalam tauhid uluhiyah. Yang ketiga adalah ziarah syirik, yaitu menziarahi kubur dan meminta kepada penghuni kubur. Dan perbuatan ini termasuk ke dalam syirik pada tauhid rububiyah. Imam Son'ani menuliskan kitab tentang akidah yang berjudul Ta'tirul I'tiqad dan Adronil Ilhad, yang membersihkan akidah dari kotoran kekuburan. Kitab ini menjelaskan tentang kesyirikan kepada kuburan. Tak jauh beda dengan Imam Son'ani, Imam Asy-Syaukani menulis sebuah kitab yang berjudul As-Sudul Bitahrim Raf'il Kubur, yang artinya melapangkan dada meninggikan kuburan. Meninggikan kuburan adalah suatu perbuatan yang haram karena akan menjadi wasilah kepada kesyirikan. Setelah kita mengetahui bagaimana peran para ulama dalam memerangi kesyirikan terutama dalam peribadahan di kuburan, maka ada sebaiknya kita mengetahui apa itu tauhid.
Tauhid adalah suatu perbuatan untuk mengesahkan Allah, dan banyak sekali hadis yang berbicara tentang tauhid yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tauhid berasal dari kata wahada, yuwahidu, tauhidan, yaitu mengesahkan Allah Ta'ala. Tauhid adalah mustalah syar'i yang terdapat di dalam banyak nusus. Dalil adalah hadis tentang seorang yang tidak punya amal kebaikan ketika wafat minta keluarganya untuk membakar sampai jadi debu, lalu terbarlah ke lautan. Hadis dari Hadis Al-As bil Wa'il. Metodologi penulisan kitab Tauhid seperti penulisan kitab Sahih Bukhari yang menyebutkan ayat-ayat Al-Quran, menyebutkan hadis-hadis, menyebutkan perkata ulama salaf. Ulama berbeda pendapat apakah basmalah kitab Tauhid termasuk dalam bab pertama. Pendapat yang roji masuk dalam mukadimah langsung berjudul bab karena ada intisari, sama dengan bab-bab yang lain. Jumlah bab dalam kitab Tauhid itu sebanyak 67 bab. Pentingnya mempelajari kitab Tauhid. Terjadi banyak penyimpangan akidah secara nampak pada bab Tauhid Uluhiyah. Adanya subhat yang banyak yang terjadi pada bab ini. Jadi kita lebih butuh untuk berkaitan dengan Tauhid, karena berkaitan selalu dengan kehidupan kita. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menulis kitab Tauhid pada usia 20 tahun. Adapun tulisan ulama terdahulu tentang Tauhid ialah Kitab Tauhid karya Imam Ibnu Khuzaimah, Kitab Tauhid karya Ibnu Manda, bab Kitab At-Tauhid dalam Kitab Sahih Bukhari. Pada episode yang akan datang, kita akan membahas topik yang cukup menarik. Mau tahu? Silakan subscribe channel ini dan share sebanyak-banyaknya agar tidak ketinggalan pada pembahasan yang menarik berikutnya. Semoga bermanfaat apa yang telah saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.